Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Sergius Herdi Kurniawan, CPNS tahun 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, gelombang 7, Angkatan 62, kelompok 3. Saya sedang mengikuti latsar CPNS dengan 4 tahapan. Tahapan pertama, MOOC, lalu Distance Learning, ketiga aktualisasi, dan yang terakhir evaluasi. Saat ini saya sedang di tahap distance learning. Pada tahap ini saya mengikuti pembelajaran materi dan pelatihan dasar CPNS. Pada tahap ini ada synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time dengan menggunakan media seperti video call atau Zoom meeting dan lain-lain, yaitu di mana pembelajaran dilakukan antara pemateri atau Widya Iswara dengan peserta latsar CPNS itu dilakukan online tatap muka melalui virtual Zoom. Untuk asynchronous learning yaitu pembelajaran dilakukan secara tertunda. Maksudnya, pembelajaran itu berlangsung namun secara mandiri tanpa tatap muka dengan pemateri atau Widya Iswara. Dan penugasan tidak langsung, akan tetapi tetap ada waktu yang ditentukan untuk pengumpulan dari tugas-tugas tersebut. Sebagai contoh, kemarin tanggal 3 Agustus 2022, para peserta latsar CPNS kelompok 3 diberikan tugas individu tentang meringkas materi agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisis isu kontemporer dapat diartikan mengurai data atau informasi terkait sebuah isu dengan sebuah pendekatan yang spesifik sehingga akar masalahnya dapat terlihat lebih jelas. Contoh isu-isu saat ini ada korupsi, narkoba, radikalisme, dan terorisme. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang itu baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Contoh lainnya dari asynchronous learning adalah MOOC, yaitu akses mandiri materi dan akses mandiri modul untuk agenda 1. Untuk tugas kelompok, di sini ada pembuatan podcast tentang materi agenda 1 dengan kelompok sudah dibentuk 3-4 orang per kelompok. Untuk tugas ketiga yaitu tugas individu. Tugasnya adalah tentang substansi dan proses pembelajaran latsar, baik secara synchronous learning maupun asynchronous learning seperti yang sedang saya buat saat ini. Sekian tugas-tugas dari kami di materi agenda 1 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.